Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Waalaikumsalam. akan mempresentasikan diskusi kami pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Ringki Agustinsa, SPD MPD. Pada topik ini kami akan membahas yaitu aspek pemahaman understanding by design pada tema yaitu to be tailored. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Andi Herminawati, kemudian rekan saya ada Dwi Aroma Sorga, dan Suryatina Hasana. Satu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Andi Herinawati, yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arahan pelajaran pada tujuan. Lanjut, strategi mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang pertama yaitu identifikasi gaya belajar berupa variasi metode belajar. Yang kedua yaitu penyesuaian materi pembelajaran berupa diferensiasi instruksional. Yang ketiga, pertimbangan pengetahuan sebelumnya dapat dilakukan dengan penilaian awal. Yang keempat yaitu pertimbangkan minat peserta didik, yaitu berupa proyek berbasis minat. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan psikologis, yaitu berupa atmosfer positif dan umpan balik positif. Yang keenam, pemenuhan ketentraman dan pengamanan, yaitu berupa peraturan kelas yang jelas dan dukungan emosional. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dwi Aroma Sorga. Pada Dwi Aroma Sorga dipersilakan. Oke, selanjutnya itu saya akan melanjutkan dari rekan saya membahas tentang strategi mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Yaitu ada pemenuhan kebutuhan kebersamaan, yaitu kolaborasi dan pemberdayaan sosial. Yang dimana peserta didik ini bekerja sama di dalam kelompoknya serta berinteraksi di dalam kelompoknya. Selanjutnya yaitu ada penemuan kebutuhan, penonjolan diri dan akutualisasi diri, yaitu proyek mandiri dan tantangan bergradasi. Yang terakhir ada refleksi dan evaluasi, yaitu berupa evaluasi berkala. Yang refleksi dan evaluasi ini dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk menilai apa saja yang sudah tercapai, apakah kebutuhan peserta didik ini terpenuhi apa tidak, dan juga sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk mengevaluasi diri mereka. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Oke. Menurut Rojak di tahun 2020, pelaksanaan kegiatan pembelajaran ialah implementasi dari sebuah rancangan pembelajaran, sehingga pelaksanaan pembelajaran pun juga harus sesuai dengan RPP. Dengan adanya konsistensi antara perancangan serta pelaksanaan pembelajaran, maka tujuan dan kegiatan pembelajaran dapat dicapai, sehingga pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam RPP yang diawali dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, sehingga tercipta kegiatan pembelajaran yang memiliki kualitas. Menyesuaikan rencana pembelajaran saat ini terjadi perubahan kondisi. Perubahan kondisi ini suatu langkah penting untuk memastikan keterlibatan dan keefektivitasan pembelajaran agar tetap optimal. Berikut yang kita bisa terapkan untuk keefektivitasan pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi kondisi terkini, di mana kita melakukan evaluasi kondisi terkini seperti perubahan dalam kebijakan sekolah, ketersediaan sumber daya, ataupun situasi darurat yang mempengaruhi pembelajaran. Selanjutnya yaitu adanya tinjauan data terbaru dan umpan balik dari siswa untuk memahami dampak perubahan. Langkah yang kedua yaitu adanya komunikasi terbuka
Komunikasi terbuka ini berupa komunikasi perubahan kepada siswa dan orang tua secara jelas dan terbuka untuk memberikan informasi tentang alasan perubahan dan dampak pada pembelajaran. Jadi di dalam komunikasi terbuka ini orang tua perlu tahu keadaan anaknya, apakah adanya perubahan terjadi pada anaknya dalam mengikuti pembelajaran atau tidak. Jadi penting bagi guru berkomunikasi dengan orang tua agar pembelajaran ini menjadi efektif gitu. Selanjutnya ada refleksi rencana awal. Di sini tinjauan kegiatan refleksi rencana awal ini yaitu tinjauan kembali rencana pembelajaran awal dan identifikasi elemen-elemen yang perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian yang mungkin perlu diubah. Selanjutnya yaitu langkah selanjutnya fleksibilitas dalam metode pengajaran, yaitu mempertimbangkan variasi metode pengajaran termasuk penggunaan teknologi, proyek, atau diskusi daring untuk mempertahankan keterlibatan siswa. Hal ini disesuaikan dengan materi pembelajaran agar sesuai dengan kondisi terkini. Ini fleksibilitas dalam metode pembelajaran ini kita sebagai guru harus mempertimbangkan variasi metode pengajaran, misalnya kita menggunakan teknologi atau proyek, agar membangun keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang kelima, penyesuaian jadwal. Jadi penyesuaian jadwal ini diperlukan agar pembelajaran tidak memakan waktu yang banyak dan juga tertata, gitu, lebih terarah, dan juga harus mempertimbangkan aktivitas pembelajaran di luar pembelajaran, misalnya ekstrakurikuler dan kegiatan individunya. Selanjutnya yaitu langkah keenam, penilaian formatif. Ini digunakan penilaian formatif secara rutin untuk memantau pemahaman siswa dan mendeteksi perubahan dan kebutuhan belajar siswa. Hal ini disesuaikan dengan penilaian untuk mencocokkan perubahan dalam kurikulum atau situasi pembelajaran. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh saudara saya, Surya Tina Hasana. Kepada Surya, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuria Tinasana akan melanjutkan materi dari saudari saya Dwi Aroma Syurga. Lanjutan langkah-langkah tersebut yang ketujuh yaitu dukungan tambahan. Dukungan tambahan, identifikasi siswa memungkinkan memerlukan dukungan tambahan dan bantuan sesuai kebutuhan. Koordinasi dengan tim dukungan siswa atau layanan konseling yang diperlukan. Dan yang kedelapan yaitu mengevaluasi berkelanjutan, selalu memantau aktivitas perubahan yang ada diterapkan pada peserta didik. Dan yang ke-9 yaitu berkolaborasi dengan rekan kerja, jalin kerjasama dengan rekan guru atau staf pendidikan lainnya untuk saling bertukar ide dan strategi dalam menyesuaikan rencana pembelajaran. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dan adaptasi. Tetaplah fleksibel dan siap untuk terus beradaptasi seiring perubahan yang terjadi. Ambil pelajaran dari pengalaman dan terapkan penyesuaian yang diperlukan. Baik, itu saja materi dari kami. Kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, sanggahan, pendapat, atau saran, dipersilakan. Demikianlah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.